Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman rekan media yang sempat hadir di Balai Besar Penelitian Veteriner. Saya didampingi oleh Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner ini, Kepala Pusat Penelitian Perkebunan, Dr. Sabahuddin, Kepala Balai Besar Penelitian Pasca Panen, Bapak Dr. Mayudi Samsuri, kepada dan beberapa teman-teman yang lain, ada beberapa peneliti dan seluruh teman peneliti Balai Besar Penelitian Veteriner. Pertama-tama tentunya saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada teman-teman media press kesempatan ini. Ya. Terus nggak bisa masuk, tolong di-invite. Pak Ali udah masuk Kak Uka ya. Prof Idrus Kak Uka tolong di-approve ininya. Belum di-approve itu. Tidak dikasih ini bisa masuk langsung gitu, tidak ada ini host, langsung klik langsung masuk, ya hanya password aja.
suara saya, Prof? Tahu nggak, Prof Ari? Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya, Prof? Bisa, tapi agak berdengung ya. Suara saya kemana, Bu Indi? Prof, baik. Kedengar nggak? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Prof. Suara Prof. Terdengar. Ya Bu Indi, suaranya berdengung di sini ya. Kurang kurang keras sedikit mungkin, Prof. Oh, sudah. Oke. Oke, sudah cukup, Prof. Bisa terdengar kami semua, Prof. Saya dengar. Sebentar, menunggu sebentar, masih berusaha join ini. Dulu waktu yang di Bandung BPJS itu mereka langsung nyolok dari mic-nya tuh ke Zoom, jadi suaranya jelas. Kalau ini kayaknya mereka ada mic-nya di depan mereka, terus pakai mic kayak mic ruangan gitu, Prof, makanya berdengung. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Ari Fahri Salsam, Spesialis yang dalam dengan Fakultas Dokter UI. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi. Bapak-Bapak sekalian, teman-teman kampus, kepala wali besar, teman-teman media yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menyampaikan beberapa hal informasi terkait dengan salah satu produk bahan limbah kementerian pertanian yang berbasis eukaliptus. Bapak sekalian, perlu saya menyampaikan, saya tidak akan menyampaikan secara detail dan teknis karena sudah ada dalam bahan press release ini terkait dengan mekanisme dan sebagainya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Badan Litbang Kementerian Pertanian merupakan salah satu unit setingkat eselon 1 yang ada di Kementerian Pertanian yang tugasnya melakukan riset, penelitian dan pengembangan semua komoditi pertanian. Jadi pertanian itu bisa perkebunan, bisa tanaman pangan, bisa hortikultura dan peternakan. Di unit Badan Litbang Kementerian Pertanian kita punya kurang lebih 65 unit kerja dan unit pelaksana teknis selevel eselon 2 dan eselon 3 di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dan semua komoditi yang terkait dengan itu kita lakukan riset, termasuk ada balai-balai besar pendukung yang salah satunya yang saya mau sebutkan yaitu Balai Besar Penelitian Veteriner
bahwa ini masih dalam skala penelitian laboratorium, tapi ini memang punya potensi untuk menekan perkembangan virus yang kita sudah uji. Ini akan melalui tahap uji in vivo pada hewan, uji praklinis, kalau mengikuti mekanisme pada klinis 1, klinis 2, klinis 3 sampai klinis 4 dan sebagainya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan terima kasih juga Fakultas Kedokteran UI sudah dan ingin bekerja sama dengan kita dan kita menyambut baik. Ada beberapa fakultas tentunya, ada Unhas juga sudah MUI juga untuk melakukan pengujian terkait dengan uji klinis produk eukaliptus ini. Saya menyampaikan penghargaan terima kasih. Ini tentunya hal yang positif tentunya, artinya semua ikhtiar yang dilakukan anak bangsa untuk berkontribusi terhadap negara, menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan masyarakat kita, apapun itu. Jadi kita harus mindset ini extraordinary. Pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Semua kementerian lembaga tentunya punya kompetensi dan punya kepakaran, punya mandat tugas untuk berkontribusi di negara. Silahkan. Dan alhamdulillah Badan Litbang Kementerian Pertanian, kalau bicara kompetensi kan ini menjadi pertanyaan juga, apa kompetensi Kementerian Pertanian melakukan uji virus? Jadi saya harus menyampaikan kepada Bapak sekalian, Badan Litbang Kementerian Pertanian kita punya komoditinya. Jadi saya punya koleksi eukaliptus di kebun percobaan saya. Ini ada kepala balai penelitian rempah obat, dan kita sudah sejak 40 tahun lalu melakukan riset terkait dengan tanaman rempah obat, jamu-jamuan, empon-empon, semua lah. Kita sudah ada dari sekian banyak itu, kita sudah ekstraksi kurang lebih hampir 20 yang sudah kita temukan hasil dan manfaatnya. Itu berbagai jenis tentunya antiviral, antimikrob, anti jamur dan sebagainya. Nah, oleh itu Bapak sekalian, terkait yang produk eukaliptus ini, sejak kita launching Mei bulan lalu, kita melakukan riset ini sebenarnya memang sejak mulai pandemi Maret itu. Saya sebagai Kepala Badan Litbang Kementerian Pertanian tentunya sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pertanian untuk mencoba melakukan sesuatu untuk bangsa dan negara dengan potensi apa yang kita miliki. Ada kebun percobaan melakukan tanda kutip kita anggap berpotensi untuk menghambat apapun namanya bahasanya terkait dengan virus corona. Dan dari sekian banyak yang kita uji, jadi kita sudah uji jahe, kunyit, jamur biji dan sebagainya. Ini masih jalan terus, PCO dan sebagainya, kita uji semua itu. Akhirnya dari sekian banyak mintaan ciri yang kita punyai, jadi kita uji serai wangi, kita uji kayu putih, eukaliptus. Jadi memang di masyarakat menyamakan kayu putih dan eukaliptus. Kayu putih ini salah satu spesies bagian dari spesies eukaliptus yang ada 900 jenis di dunia. Ini nanti spesies dari Australia, tapi sudah berkeliling banyak di Indonesia. Bapak sekalian, jadi setelah kita dapatkan materialnya,
bahan aktifnya teman-teman mendestilasi sendiri, jadi kita destilasi sendiri nih eukaliptusnya itu kita. Dan kebetulan kalau di dalam kehutanan itu kayu dipergunakan untuk pol untuk teman, dan daunnya digunakan untuk eukaliptus untuk minyak sirih. Kita destilasi sendiri, dapatlah ekstrak dari minyak eukaliptus. Setelah kita dapat ekstrak itu, kita ujilah di Balai Besar Penelitian Veteriner yang kita punyai, karena memang di Balai Besar Penelitian Veteriner ini terkait dengan penyakit-penyakit zoonosis itu kita punya koleksi yang cukup banyak. Dan kalau berbicara mengenai virus corona, sejak tahun 91 kita sudah koleksi. Jadi penelitian terkait dengan ini memang sudah cukup lama. Dan oleh karena itu, kenapa tahun 2006 kita sudah menghasilkan flu burung ya, vaksin flu burung, dan ini salah satunya Bu Dr. Indi ini peneliti utama biologi biomolekuler, salah satu penemu vaksin flu burung, dan ini berkembang terus beberapa tahun, dan kita update terus karena punya strain yang terus berkembang. Nah, setelah kita tahu berapa dosis yang bisa efektif berpotensi untuk membunuh virus corona, termasuk avian influenza H5N1 dan influenza biasa. Ini kita formulakan dalam suatu bentuk formula. Jadilah beberapa formula yang alhamdulillah ini roll on ini sudah mendapat izin edar dari BPOM, dan inhaler ini juga sudah dapat izin edar dari BPOM, dan ini sementara diproduksi massal. Kita punya juga yang di ruangan di meja itu, di diffuser. Jadi ini untuk membersihkan udara di sekitar kita, dan hasil kita ini bisa menekan penyebaran virus yang ada di ruangan. Ini masih dalam tahap ini, tapi dari literatur ilmiah dan beberapa peneliti bisa seperti itu. Dan ini ada produk balsam yang ini dua ini belum kita patenkan, masih dalam proses. Baru 3 yang kita proses paten, dan yang kalung eukaliptus ini, kalung aromaterapi eukaliptus yang sementara berproses di BPOM. Seperti, dan ini sudah menggunakan teknologi nano emulsion, sama dengan ini juga, dan ini nano enkapsulasi. Jadi kalung ini memang berbeda dengan kalung yang biasa. Ini masih perdebatan ya, terserah. Tetapi secara isinya ini sama dengan isinya ini. Jadi isi kalung aromaterapi eukaliptus ini sama dengan yang ada di roll, sama dengan yang ini. Seperti itu mekanisme kerjanya, Bapak sekalian. Nanti lebih detail Ibu ini menjelaskan, tapi ini bisa, karena ini kan aksesoris kesehatan ini, jadi serbu aksesoris, jadi kita bisa hirup, dan ini bisa dari skala laboratorium itu bisa membunuh virus yang ada di virus corona yang ada di sekitar kita. Bapak sekalian, jadi itu mungkin beberapa hal yang disampaikan terkait dengan perkembangan berita beberapa hari terakhir ini. Kita menerima saran masukan, tentunya overclaim, Pak Prof. Ali sudah menyampaikan juga kita tidak overclaim. Memang izin anunya dari BPOM memang tidak menyebut anti di situ, antivirus. Sama dengan di roll eukaliptus ini tidak ada menyebut, karena memang harus melalui tahapan. Kalau jamu itu kan ini izin edar sebagai jamu dan infusi. Kalau mau tahap yang lebih tinggi itu obat herbal terstandar itu melalui uji preklinik, dan kalau mau sampai ke level fitofarmaka ya tentunya melalui uji in vitro, uji in vivo, uji praklinik, klinik dan sebagainya. Makanya itu klaim produk kita ini memang sebatas apa yang menjadi izin dari BPOM, tapi ini secara laboratorium potensi untuk membunuh virus corona. Jadi dalam tanda kutip ya, secara laboratorium kita sudah uji ini berpotensi untuk membunuh virus corona, termasuk H5N1 dan influenza
ditanyakan, kenapa belum uji klinis? Ya, uji klinis itu perlu waktu yang cukup lama. Tentunya dalam 2-3 bulan ini, kalau saya menyampaikan bahwa ini sudah uji klinis, berarti bohong gitu ya. Karena uji klinis itu, kalau terkait dengan vaksin dan medicine oral itu, pada sedikit butuh waktu 18 bulan. Kalau mau dipercepat 12 bulan, tapi biasanya rata-rata 1,5 tahun itu. Itu plus fase 1, fase 2. Oleh karena itu kenapa beberapa dunia ini semua masih berikhtiar untuk mencari vaksin apapun namanya, obat apapun namanya itu untuk kita melawan COVID-19 ini. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini, mengajak kepada semua komponen bangsa, anak bangsa untuk sama-sama bekerja sama, bersinergi kita. Saatnya sekarang kita bergandengan tangan, bahu-membahu untuk segera mencari solusi yang terbaik untuk COVID-19. Kita sudah punya produk ini, monggo silakan. Kita ingin kerjasamakan. Ini alhamdulillah Pak Dekan, Prof. Ali sudah menawarkan untuk praklinik dan klinik. Terima kasih banyak Prof. Dari UNAS juga, karena kita akan dorong ke sana. Karena kalau kita tidak memulai, kapan lagi kita mulai? Kita punya potensi tanaman herbal yang sangat melimpah. Dan dari beberapa telusur ilmiah, ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai, saya menyampaikan di Amerika di sana ini sudah diminum eukaliptus ini. Ya, begitu pula di Jepang juga sebagai antimikroba dan sebagainya, antibakterial. Saya ingin memang masih perlu dukungan dari kita semua, sedikit bahwa memang ini masih perlu tahapan untuk praklinik, termasuk di vivo dan klinik. Dan ini akan kita lakukan dalam waktu yang tidak lama. Mudah-mudahan Prof. Ari, Fakultas Kedokteran UI, bisa kita sama-sama menuntaskan hasil riset ini, tentunya dengan melibatkan, kita terbuka untuk melibatkan semua komponen anak bangsa, siapa saja yang punya potensi untuk sama-sama menyelesaikan apa yang kita sudah mulai. Karena itu, Bapak sekalian, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kita semua. Kita tidak usah berpolemik. Saya tidak ingin berpolemik yang salah kita luruskan. Kita sama-sama perbaiki, dan saya menyampaikan kritik, masukan, saran, menerima semua yang harus kita perbaiki. Karena seperti itulah bangsa yang besar, yaitu bangsa yang menghargai produk anak bangsa yang sendiri. Kalau kita tidak ingin, kapan lagi kita mau menghargai produk anak kita sendiri? Tidak ada sesuatu yang besar kalau tidak mulai dari kecil, dan tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa melalui tahapan-tahapan. Pasti, apalagi di penelitian yang sangat-sangat awal sekali, baru 2-3 bulan ini. Tapi ini sudah memberikan informasi pada kita, ini ada peluang. Eukaliptus ini dimanfaatkan sebagai potensi untuk menekan perkembangan corona. Saya tidak mengklaim COVID-19 karena kita tidak menguji kepada COVID-19. Kita hanya menguji kepada corona model. Karena kita punya alpha corona, kita punya beta corona, kita punya gamma corona, ada sebenarnya delta corona, dan COVID-19 ini, SARS-CoV ini bagian dari beta corona. Seperti itu Bapak sekalian. Itu mungkin Bapak sekalian, makasih atas kehadiran kita semua. Kalau ada pertanyaan atau apapun namanya, persilakan. Sebelum itu saya ingin menyampaikan, mengundang Prof. Ari Fahrizal dari Dekan Fakultas Kedokteran. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Prof. Ari, silakan Prof. Jelas suaranya Pak ya? Yang disampaikan. Jelas suaranya. Suaranya Prof. Oh, 1, 2, 3. Bisa nggak suaranya? Iya, Prof, gak kedengeran suaranya Prof. Nggak kedengeran ya? Ini udah maksimal di sini. 1, 2, 3, tes. Kedengeran Pak? 1, 2, 3. Masuk Pak. Prof, bisa diulang kembali Prof? Kurang keras suaranya.
Satu, dua, tiga. Ya, bisa kedengeran ya Pak? Saya pakai HP tadi. Bisa kedengeran Pak sekarang? Silakan, kedengaran Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Badan dan juga Ibu Dr. Indi dan teman-teman sekalian. Jadi pertama-tama tentu kami mengapresiasi apa yang telah diupayakan oleh teman-teman dari Balai Penelitian Veteriner, ya, yaitu melakukan suatu riset bahan alam yang memang dalam hal ini eukaliptus, bahan minyak kayu putih yang kita sudah gunakan, nenek moyang kita dulu sudah gunakan. Ini sebagai untuk upaya mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Ya, jadi misalnya tadi anak-anak dihangatkan misalnya dengan minyak kayu putih, kemudian juga apabila ada permasalahan dengan pencernaan, ya misalnya diare itu juga diberikan dioleskan ini. Jadi sebenarnya eukaliptus ini ya ini merupakan apa namanya yang sudah kita gunakan secara turun-menurun. Ya. Nah, kemudian di dalam perkembangannya tentu saya juga melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh teman-teman di Balai Penelitian ini, ya, di mana Dr. Indi juga saya melihat menyampaikan bahwa telah dilakukan studi in vitro, jadi di tingkat sel, bahwa ternyata ini cukup efektif, ya begitu, untuk bekerja untuk virus, gitu ya, walaupun belum secara detail apakah dengan menggunakan COVID. Saya tahu Dr. Indi dulu pada saat S3 biomedik di FKUI beliau bekerja dengan flu burung, jadi artinya virus buat beliau ini adalah merupakan pekerjaan sehari-hari gitu ya, melakukan riset di bidang virus. Saya tahu juga di sana ada fasilitas BSL 2, BSL 3 sehingga memang memungkinkan untuk melakukan berbagai aktivitas riset di bidang virus ini. Dan bagaimana selanjutnya tentu memang harapan masyarakat, kemudian harapan pemerintah, harapan media begitu besar ya ketika disampaikan ada sesuatu bahan alam yang bekerja efektif untuk mengatasi virus corona ini. Tapi memang waktu itu kan penelitiannya masih in vitro. Ya, tapi di satu sisi ini sebagai suatu bahan alam saya rasa sama seperti artinya kita kan juga menggunakan minyak kayu putih ini untuk kesehatan sehari-hari gitu ya, ketika ini dimodifikasi tentu dengan teknik nano yang disebutkan demikian, mungkin nanti bisa diluruskan, artinya misalnya dibuat roll-on, kemudian juga inhaler gitu, dan bahkan nanti akan dibuat kalung gitu. Nah, buat kami sebagai institusi pendidikan, institusi riset ya, merasa bahwa kami perlu gitu ya juga siap untuk bekerja sama untuk melanjutkan riset ini gitu. Baik itu di tingkat animal, kita kebetulan mempunyai IMERI ya, Indonesian Medical Education Research Institute ya, IMERI, dan saat ini pun IMERI bergiat untuk melakukan berbagai macam kegiatan untuk proses atau untuk membantu mengatasi permasalahan penyakit COVID-19 ini, baik itu dalam hal vaksin, kemudian juga untuk identifikasi virus, termasuk stem cell, ya, kemudian juga persiapan plasma konvalesen. Jadi berbagai hal kita lakukan riset-riset inovatif. Jadi oleh karena itulah maka kami secara informal sudah berdiskusi dengan Dr. Indi, kemudian juga saya komunikasikan dengan teman-teman di FKUI untuk Ketua Prodi Magister Biomedik, kemudian juga Kepala Departemen Farmakologi, bahwa kita siap apabila memang ke depan bekerja sama untuk melakukan riset-riset dengan eukaliptus ini, ya, bahan alam ini, ya, karena sekali lagi kita berharap bahwa ternyata memang kita bisa
mungkin kita berharap bahwa ternyata dari riset-riset ini terbukti misalnya bahan alam ini bermanfaat untuk mengatasi COVID. Jadi itu merupakan bukan saja membantu masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat dunia. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan mudah-mudahan ke depan, karena kebetulan kan juga buat Dr. Indi FKUI bukan nggak asing lagi buat beliau, karena beliau menyelesaikan S3 di FKUI sehingga komunikasi itu bisa lebih mudah di beberapa waktu ke depan untuk persiapan untuk riset-riset ini. Jadi sekali lagi saya akan kita mendukung penuh untuk riset lanjutan ya dengan menggunakan bahan alam ini. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi adalah membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia. Itu demikian hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Prof. Ari. Alhamdulillah ini menggembirakan juga ini. Saya tentunya sebagai kepala badan menyambut baik dan menyampaikan apresiasi dan penghargaan Prof. Ari. Ini wujud bahwa kita bersama-sama nih, jadi Indonesia bersama-sama melawan corona. Jadi ini wujud sinergitas antara kementerian lembaga termasuk perguruan tinggi di sini dalamnya di Indonesia. Mudah-mudahan bisa segera kita follow up nih Pak Prof. Ari dalam waktu yang tidak lama tentunya. Karena kita memang menunggu ini, masyarakat publik menunggu ini. Karena tadi sampaikan Prof. Ari ini bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk dunia. Kalau kita bisa membuktikan ini, kan tempat lain kita membuktikan kemudian. Saya tentunya karena di UI tersedia fasilitas itu, ini sudah beberapa bulan ini Prof. Ari kita lagi mencari bagaimana pengujian terkait dengan in vivo ini masih sulit. Dan alhamdulillah tadi sudah ada harapan dari Prof. Ari. Saya salah Prof. Ari follow up segera. Kita akan bentuk timnya dan akan berkomunikasi dan berdiskusi lebih lanjut tentunya dengan tim Prof. Ari. MIU kita akan segera siapkan tentunya kerjasama dengan Rektor UI dan Penelitian dan dengan Fakultas Kedokteran UI. Prof. Ari, saya ingin sebelum Prof. Ari ini dengan salah satu ini juga nih Prof. Idrus Patulus Simantapen Perumnas yang penggemar kayu putih nih Prof. Ari, dan beliau kemarin waktu sempat terpapar COVID-19 menggunakan itu langsung beliau sampai penyembuhan. Dan ini juga ini kadang-kadang bisa nyambung besok saya telepon beliau, nanti saya speaker ya mendengar beliau izin ya. Ya, halo Prof. Ya. Jadi Prof, saya tampilkan tadi Prof. Idrus Patulus ini salah satu yang testimoni penggunaan kayu putih. Jadi Prof. Ari ingin kerjasama juga terkait dengan yang praktik ini, dan ini saya sudah ini juga kita akan kerjasama. Dan juga dari paralel tentunya. Ini mungkin testimoni Prof. Idrus terkait dengan penggunaan kayu putih. Silakan Prof. Silakan Prof. Sampaikan tadi, saya itu didiagnosa COVID positif pada tanggal 24 Maret ya. 25 Maret saya masuk ruang isolasi. Nah, waktu saya yang pertama itu belum ada gejala. Tapi 2 hari setelah masuk di dalam muncul gejalanya. Saya itu demam, ya, batuk, kemudian ada
pakai kain putih, dan kemudian saya gunakan, saya cium masuk di mana di tisu, kemudian disimpan di bawah masker, ya itu saya hirup. Nah 3 hari setelah itu saya pulang, ya saya nggak tahu apakah karena itu memang pengaruh daripada eukaliptus, tapi negatif. Nah setelah itu saya kira gejala-gejala klinis juga sudah semakin ringan, dan saya hari ke-9 dites lagi 2 kali negatif, dan hari ke-10 saya keluar rumah sakit. Nah untuk itu semua teman-teman yang COVID positif itu saya anjurkan. Jadi selama ini memang saya kira karena saya sudah beberapa kali bicara di YouTube, dan kemudian ya ditanya mengenai pengalaman obat-obat apa yang saya gunakan, dan salah satu yang sampaikan itu adalah eukaliptus, ya. Dan ini walaupun belum dilakukan penelitian tetapi klinis itu dari teman-teman yang menggunakan itu banyak perbaikan klinis, ya. Nah setelah itu maka kami berencana untuk membuat satu penelitian. Jadi penelitian apalagi kalau uji tersedia akan lebih bagus lagi kalau kita multi center. Nah masalahnya memang karena virus ini kan belum kita temukan. Virus ini kita belum temukan, sehingga tentu yang kita akan lakukan itu studi kasus, ya. Karena memang ini belum dikatakan bahwa ini adalah hasil ini, karena memang sampai saat ini kan virusnya. Tetapi pengalaman saya kira setelah waktu saya diberitahu dan dianjurkan pakai eukaliptus, ternyata saya buka internet atau jurnal lewat Google, itu sudah banyak sekali ratusan saya kira tulisan mengenai siniol 1,8 siniol ini, sehingga saya tambah yakin bahwa ini memang bermanfaat untuk itu. Nah sehingga dia terus terang sekarang ini banyak yang menggunakan. Teman saya di Surabaya ini dan semuanya yang tadinya saturasinya itu di bawah 95, setelah beberapa kali menggunakan itu ternyata ada perbaikan klinis. Jadi ya sekarang terus terang kami mau untuk studi kasus lebih terprogram lagi, tetapi menurut Pak Litbang itu katanya harus ada izin dari Barepo. Nah ini yang saya kira waktu sementara kami bicarakan dulu apakah itu bisa, tetapi paling tidak kalau studi kasus itu sudah jalan. Itu berdasarkan sebetulnya dasarnya kan eukaliptus ini sudah lama digunakan, sudah ratusan tahun malah. Saya kira ini sudah menjadi obat tradisional kita, sehingga ya saya kira kalau misalnya dalam dosis yang biasa itu saya kira saya nggak ada, sehingga yang saya katakan tadi alhamdulillah semuanya memberikan hasil yang memuaskan lah dari pasien-pasien yang didiagnosa positif COVID. Saya kira itu utama saya. Oke. Baik, Prof. Makasih banyak atas testimoninya. Nanti kita lanjut lagi. Makasih banyak waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak sekalian, mungkin itu yang kita sampaikan. Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya menyampaikan juga. Jadi ini kita sudah daftarkan di paten. Ada 4 produk. Dan ini sudah dilisensi oleh salah satu perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Rencananya ini ada 2 perusahaan besar sebenarnya yang sementara kita lagi berbicara ini. Ada perusahaan Kobayashi Pharma dari Jepang. Ini sudah kita ketemu juga dengan perusahaan Aptar Farmasi dari Inggris yang di 30 negara. Jadi ini kita lagi membicarakan terkait dengan royalti dan sebagainya. Jadi ini sementara unggul juga, dan
informasi dari salah satu yang ini juga, ini sementara kita daftarkan di Singapura. Klaimnya tetap itu, kalau di sana menerima, ini juga sementara berproses tentunya. Ini mudah-mudahan 1 minggu ini di Singapura, di Malaysia dan di India produk ini, karena kita sudah patenkan ini. Namun demikian tidak, ini artinya proses terkait dengan yang saya sampaikan tadi, uji in vivo, uji praklinis dan klinis untuk membuktikan itu tetap kita akan jalankan. Tadi Prof. Ari sudah merintah, mudah-mudahan segera kita follow up dan kita akan segera lakukan itu. Kita ingin mengurangi perdebatan, artinya polemik, artinya kita lakukan saja apa yang kita bisa lakukan. Saya menyampaikan juga kemarin ini, kenapa berani mengumumkan bahwa ini, karena tadi disampaikan dari Prof. Ari, Prof. Idrus tadi, kalau kita mengadakan minyak kayu putih ini kan sudah turun-temurun kita gunakan, dan saya menganggap ini mungkin karena saya awam terkait dengan itu ya, bahwa ini bukan medicine oral, bukan vaksin, jadi ini topikal saja, dan orang tua kita sudah biasa menggunakan ini, sehingga saya berani melihat udahlah, walaupun ini tidak punya manfaat untuk antivirus, paling tidak bisa melegakan pernapasan dan bisa mengurangi gejala, karena kan saya bisa diklaim nih gejala dari COVID-19 itu sudah cukup sebenarnya bagi kita juga. Dan itu memang harus kita buktikan, secara tadi Prof. Ari menyampaikan, harus kita buktikan secara ilmiah, bukan hanya sekedar testimoni dan sebagainya. Itu mungkin Bapak sekalian yang saya sampaikan. Makasih banyak Prof. Ari. Nanti kita segera follow up dalam waktu yang tidak lama, 1-2 hari ini, untuk mendetailkan yang disampaikan dari Prof. Ari, karena saya juga berkepentingan mudah-mudahan ini bisa segera kita eksekusi dalam waktu yang tidak lama. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau di masih kurang jelas, ada Prof. Ari, ada King. Ya Pak, Denny Pak dari Republika. Pak mau konfirmasi sedikit Pak, memperjelas tadi kata Bapak kan belum diuji klinis, cuma bulan Mei lalu kan sudah taken sama Caplang. Itu kalau diproduksi tapi belum uji klinis seperti apa ya Pak? Terus kalau memang mau akan diproduksi, ini rencananya kapan Pak untuk ada 3 jenis ya Pak ya, untuk inhaler, roll-on sama kalung itu kapan? Terus yang terakhir Pak, yang ketiga itu ya sekalian Pak, untuk yang dari BPOM itu yang mana aja yang udah dapat izin edarnya Pak, diperjelas lagi. Itu aja Pak, makasih Pak. Baik, Bapak sekalian. Jadi ini di BPOM itu ada 3 kriteria sebelum izin edar keluar itu. Ada sebagai jamu. Jamu itu level yang paling bawah. Jadi di situ tidak ada mengklaim di situ bahwa antivirus tidak ada. Jadi itu jamu. Biasanya itu cuma membutuhkan hasil laboratorium dan uji testimoni cukup itu. Kalau ada uji praklinisnya itu naik ke levelnya di OHT, obat herbal terstandar. Kalau sudah uji klinis praklinis 1, 2, 3, 4 itu naik jadi fitofarmaka. Kalau dari herbal, kita ini levelnya ini yang sudah diregistrasi BPOM itu jamu itu ya. Itu sudah tentunya izin edar itu kan sudah melalui proses tahapan-tahapan yang verifikasi, dan ini levelnya memang masih jauh. Bapak sekalian, dan ini tidak melanggar aturan yang ada di Indonesia. Kalau level jamu ya levelnya itu melegakan ini, jadi membantu melegakan ini. Jadi itu tidak ada klaim antivirus di situ. Saya harus sampaikan itu bahwa ini klaimnya jamu. Tadi Prof. Ari ini tidak ada. Jadi kalumnya Prof ini kalum aromaterapi eukaliptus. Jadi seperti saran Prof. Ari itu, jadi kita tidak kalau perlu itu, karena memang kita menyadari ini kita belum di praklinis dan klinik, sehingga memang klaimnya itu ya tidak ada klaim di situ. Jadi kalau ini roll-on eukaliptus paling banteng saja, kalum aromaterapi eukaliptus. Jadi Prof tidak ada antivirusnya di situ, karena itu memang harus melalui proses tahapan-tahapan yang seperti yang disampaikan. Ya. Ya, nanti tadi apa lagi?
Ya, jadi yang sudah daftarkan ada 3. Jadi yang sudah daftarkan ada 3. Jadi robot, Heller sudah keluar izin edarnya. Yang lalu ini sebentar dalam posisi persen dengan salah satu perusahaan yang lisensi. Kalau ini masih berproses, mudah-mudahan segera karena isi kalung ini sama. Cuma ini kan kalung aksesoris kesehatan ya. Jadi dia serbu yang kalkulasi yang sama dengan ini. Mudah-mudahan bisa segera jadi mekanisme kerjanya ini. Ini kemarin kan rame di media antivirus corona. Ini kita akan ke sana ini. Jadi ini kita akan ke sana. Tetapi secara aturan nanti tidak akan segini. Karena itu kan karena orang hari paling paham betul. Kalau yang ya ada klaim di situ. Ya proper ya. Tidak ada klaim di situ. Jadi yang ya kali saja dulu dengan sisi kalau terapi kali seperti itu. Ini virus tulisan ini karena prototipe ini kita akan ke sana. Jadi ini penyemangat teman-teman peneliti kita ini bahwa kita akan ke sana. Dan ini kan kita tidak jual belikan. Ini sekedar prototipe yang kita bikin seperti itu. Jadi mohon mudah-mudahan teman-teman media juga dan bisa memahami bahwa kita tidak mengklaim karena produk yang kita keluarkan yang sesuai dengan status ininya. Ini dari BPOM sebagai jamu seperti itu. Itu mungkin Bapak sekalian ya. Jadi ini mekanisme kerjanya ini hirup ini karena sama dengan yang ini. Hirup setiap menit. Jadi yang hasil kita di laboratorium itu 15 sampai 30 menit sampai 40% di atas 80% memilih virus potensi memilih virus corona di laboratorium. Jadi sudah diurus masal ini, tinggal menunggu yang ini mungkin di atas tanggal 24 sudah banyak ini, artinya sekian puluh ribu. Iya, nanti tinggal bisa beli di obat atau di Alfamart itu dengan harga yang sangat terjangkau. Artinya masyarakat kita, saya sampaikan, kalaupun ini ada punya khasiat untuk membunuh virus corona, anggap saja kita menggunakan RKPD, melakukan apa-apa anggap saja ya. Tapi kan kita tidak tanya terkait dengan itu bahwa ini secara benar-benar meskipun itu memang masih harus dilalui tahapan yang sampaikan tadi. Itu yang perlu supaya masyarakat teman-teman. Jadi ini bukan jimat ini ya. Jadi saya harus sampaikan ini scientific based research, ada dasar keilmiahnya. Tadi Prof Ari mengatakan ini bukan jimat ini. Kita juga saya tidak ingin mempertaruhkan jabatan saya kepala badan. Badan Litbang ini 1974 berdirinya ini. Kita punya 7.000 orang pegawai, 2.000 peneliti, 300 profesor, 500 doktor. Tidak mungkin saya pertaruhkan jabatan saya, kapasitas kantor saya kalau sekedar menyampaikan kementerian tidak benar. Tidak mungkin. Karena kita punya kapasitas dan tadi Prof Ali menyampaikan Balai Besar Penelitian ini sejak tahun 91 kita sudah punya koleksi corona, alpha corona, gamma corona, beta corona, dan salah satunya kantor unit PT yang mengoleksi penyakit zoonosis dari hewan itu ya di sini di Balai Besar Penelitian ini. Kenapa kita bisa menguji? Karena kita punya virusnya, kita punya tanamannya, kita punya laboratoriumnya, kita punya tenaga ahlinya. Nah, seperti itu Bapak sekalian ya. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya Yuri dari Isindo, Pak. Mungkin langsung saja to the point ya, Pak. Pada awal pekan pertama bulan Juni kemarin gitu Pak, LIPI sendiri melakukan semacam imodulator dari herbal, 2 produk herbal dari LIPI ya Pak ya. Nah itu apa Pak yang membedakan antara 2 produk yang diuji klinis LIPI sendiri gitu Pak di Wisma Atlet pada 90 pasien positif. 2 produk itu diantaranya Pak Cordyceps militaris dan kombinasi herbal rimpang jahe meniran sambiloto. Nah dari produk ini apa sih Pak yang membedakan? Lalu kenapa tidak saling berkolaborasi antara LIPI dengan Kementerian Pertanian? LIPI sendiri berkolaborasi dengan UGM dan
Balitbang Kesehatan Kemenkes gitu, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi sekalian, saya tidak ingin membandingkan antara satu dengan yang lainnya tentunya ya, karena kan ini kan arah Presiden masing-masing kementerian lembaga melakukan apa yang bisa dilakukan sesuai dengan mandat dan opsinya. Saya tadi menjelaskan kebetulan kita punya tanamannya, kita punya koleksi tanamannya, jahe dan sebagainya, kita punya koleksi tanamannya. Seluruh jahe-jahean, semut-semut, kunyit-kunyit, semua itu ada kita tanam. Kita punya koleksi yang sangat banyak terkait dengan rempah obat di Indonesia, karena kantor kita itu tersebar dari Sabah sampai Merauke. Jadi koleksi Papua, koleksi dari mana saja, Kalimantan itu kita tanam. Nah, kita punya alat distilasinya dan kita sudah lakukan itu juga. Jadi ini sebenarnya bukan tidak saling berkoordinasi ya. Masing-masing kementerian lembaga itulah nanti kita akan duduk sama-sama nih siapa mengerjakan apa. Memang dalam tahun ini sudah dimulai itu. Jadi ada namanya program riset nasional. Jadi kita duduk bersama-sama, LIPI, kementerian, perguruan tinggi untuk memikirkan bersama-sama. Kebetulan saja ini, yang saya bilang tadi dari awal tadi, kenapa kita ini, saya melakukan apa yang kita miliki. Jadi kita punya kompetensinya, kita punya tanamannya, kita lakukan saja itu. Nah, yang sampaikan tadi yang produk itu kita juga sudah punya produk itu juga ada di hub namanya kita yang kita sudah uji dan ini sudah sementara berproses juga ya. Isinya kan ya semua ada jahe macam-macam pakai mineral, tidak itu tergantung dari formulasi yang dibuat, tapi kita terbuka untuk kerjasama dengan siapa saja tentunya dan ini kita tawarkan memang dengan siapa-siapa yang ingin sama-sama bekerja sama terkait dengan itu. Ya Mas ya. Ada yang lain? Cukup ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, terima kasih Bapak sekalian, teman-teman rekan Perspedia. Mudah-mudahan ini apalagi Bapak sekalian, ini ada press release. Semua yang terkait teknis itu akan teman-teman bisa merefer itu. Satu lagi. Oke, silakan. Sudah, oke. Oke, makasih banyak Prof. Ari. Sehat selalu Prof. Ari. Nanti kapan-kapan saya silaturahim ke Prof. Ari. Mudah-mudahan kita bisa follow up segera ini Prof. Ari ya. Ya, makasih. Selamat